Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahlil ibadah wal istiqamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim, innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala atullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihid darajat. Qalu bala ya Rasulullah, kathratul khuta ilal masajid, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul masyayikh, hadratul zu'ama, asatid, para sesepuh, para bini sepuh, wabil khusus al-mukarram Ustadz Haji Eli Suhaili SAG MMPD, al-mukarram Ustadz Dr. Andes Abdul Mu'ti, al-mukarram Ustadz Muhammad Tawi, al-mukarram Ustadz Taufik Husin, al-mukarram Baba Haji Nakim, al-mukarram Ustadz Haji Muhammad Saleh, al-mukarram Ustadz Nahari SAG, al-mukarram Ustadz Nemin, al-mukarram Ustadz Ahmad Syamsuddin, guru-guru yang lainnya. Kita doakan semoga sehat walafiat, Allah panjangkan umur, Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu, beruntung kita hadir di tempat yang mulia dan penuh barokah, peresmian Musola Al-Ikhlas ini. Kalau saya lihat musola rasa masjid ini udah, Pak. Musolanya desain interior and exterior is very beautiful. It is very beautiful interior dan eksteriornya. Jadi ini musola Al-Ikhlas rasa masjid. Saya panggilnya Masjid Al-Ikhlas aja dah. Amin ya rabbal. Karena letak geografisnya ada beberapa masjid yang berdekatan. Kalau orang Betawi bilang ongkoh kedeketan, karena secara basically ini bangunannya sudah masjid. Karena kondisi letak geografis ini tawadu, downgrade jadi musolah dulu. Mudah-mudahan tadi saya sampaikan musolah rasa Masjid Al-Ikhlas, masjidnya musolahnya begitu megah. Yakin betul yang hadir di sini dapat berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang di belakang, mohon maaf tidak bisa ngelihat saya. Mudah-mudahan di belakang begitu banyak, karena di sini ada banyak penceramah. Saya mohon izin lebih dahulu. Mudah-mudahan walaupun sedikit bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal. Saya bilangnya musola masjid, musola rasa masjid, saya bilang gitu ya. Jadi musola rasa masjid, bangunannya masjid karena letak geografisnya adalah posisinya yang belum menentukan. Apa bedanya mal farqu bainal musola wal masjid? Mal farqu, apa bedanya? Kalau di Indonesia nih Pak, kalau Indonesia bedanya gampang, dan tainnya bedainnya. Kalau di Indonesia kalau pakai sholat Jumat itu Mas, kalau kagak dipakai sholat Jumat namanya musol. Itu bedanya kalau di Indonesia. Walakin akan tetapi kalau Bapak Ibu Mekah ke Madinah, hunaka di sana tidak ada musolah kayak begini. Setiap kejadian, setiap peristiwa itu dijadikan masjid.
maka ada Masjid Kuba, ada Masjid Sab'ah, ada Masjid Kiblatain. Sampai kalau bapak ke Masjidin Nabawi, di sebelahnya ada Masjid Ijabah, ada Masjid Bilal bin Rabah, padahal sholatnya tidak di sholat Jumat, sholat Jumatnya di Masjid Nabawi. Mekah, Madinah, apapun musola tetap namanya masjid. Insya Allah tidak mengurangi nama. Kalau secara qaidahnya ini isim makan. Kalau masjidun isim makan, isim tempat. Masjidun dari kata sajada yasjudu. Kalau musola isim makan, dalam ilmu sorof namanya, artinya sholla yusolli musola, artinya isim makan. Udah saya jelasin, tapi saya jelasinnya adalah ini musola rasa masjid. Alhamdulillah. Ini tadi saya nanya Ustadz Samsudin, ini belum ada DKM, katanya begitu Pak ya. Saking tawadunya, lu aja begitu ya. Kalau orang tua bilang ini belum musyawarah, mungkin besok subuh setelah FS3G musyawarah, insya Allah diberikan yang terbaik untuk DKM masjid atau musola Al-Ikhlas. Amin ya robbal. Jangan sampai kayak terjadi nih karena live streaming, jangan sampai terjadi di Pamekasan. Paham maksudnya Pak ya? Jangan sampai pahamnya beda sama kampung kita, biar pahamnya ahli sunnah wal jamaah. Setuju gak kira-kira Pak? Biar pahamnya sama sama engkong kita, biar sama sama uak kita, biar sama ahli sunnah wal jamaah. Amin ya robbal. Bapak ibu sekalian, ketika Nabi Mi'raj, Nabi masuk sorga tuh Pak. Nabi masuk ngelongok. Orang sini tahu ngelongok Pak? Apa ngelongok bahasanya nih? Nginte. Orang dulu nih hati bocah itu ya. Nabi ngelongok, Nabi nginte. Pas Nabi masuk sorga, ternyata Nabi ngeliat Pak, satu-satunya bangunan, satu-satunya tempat yang masuk sorga masjid. Masya Allah. Pak, yang masuk sorga mas, bukan mall, bukan apartemen, bukan hotel, bukan bangunan yang megah. Ternyata satu-satunya bangunan yang masuk sorga masjid. Masya Allah. Ini kan saya bilang tadi musola rasa masjid. Nabi nanya, ya masajid annakum fil jannah. Nabi dantain tuh. Apa bahasa dantain ini bahasanya Pak? Negesin. Yang orang dulu juga nih Pak, nih Pak. Ini Betawi bukan sini Pak? Betawi bukan? Ini Betawi apa Jawa sini? Jawa Barat. Aman Bang? Oh Gabrugan, Betawi juga nih berarti nih ya. Negesin Nabi tuh, Nabi dantain, ya masajid annakum bil jannah, wahai masjid engkau sudah di sorga Pak. Jadi masjid-masjid pun termasuk musola ini megah begini. Masjid-masjid masuk sorga, annakum bil jannah, engkau sudah masuk sorga. Ini pakai bahasa Betawi aja dah biar gampangan. Kalau pakai bahasa kita terlalu kaku kita jelasinnya, tapi tidak keluar dari konteksnya. Nabi nanya, ya masajid, wahai masjid-masjid engkau sudah di sorga, siapa yang engkau panggil? Masya Allah Pak, ini nanti nih masjid Al-Ikhlas nih, musola Al-Ikhlas nih nanti masuk sorga. Amin ya robbal. Nabi dantain nih, mana yang masuk sorga? Pertama Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, Masjid Kuba, Masjid Kiblatain. Terus nih urutannya kira-kira nomor berapa ini kira-kira Pak? Nomor berapa kira-kira? Nomor 17. Nabi nanya, annakum fil jannah, engkau sudah di sorga, siapa yang engkau panggil? Ini pakai bahasa kita biar gampang nih Pak. Ini Masjid Al-Ikhlas, musola Al-Ikhlas nanti masuk sorga, nanti masuk masjidnya Pak, musolanya pasti masuk sorga, kita yang belum pasti. Nih saya jelasin biar gini pahamnya dah. Ini musola Al-Ikhlas masuk sorga, ditanya,
ya musola al-ikhlas annakum fil jannah. Ini Pak semuanya masuk surga. Ditanya, engkau sudah masuk surga, siapa yang engkau akan panggil? Ini nanti al-ikhlas manggil siapa yang engkau panggil. Ada dua yang dipanggil nih Pak, Masya Allah. Ada dua yang dipanggil. Saya tanya Bang, kira-kira yang dipanggil yang pertama siapa kira-kira? DKM, orang kata dong DKM nya ini. Siapa yang dipanggil kira-kira? DKM? Bukan DKM. Siapa kira-kira Pak? Merbot? Bukan Merbot. Siapa lagi Bang? Dona, nyambung. Yang pertama yang dipanggil bukan DKM-nya, bukan. Yang dipanggil bukan merbotnya, bukan muadzinnya, bukan. Siapa yang pertama yang dipanggil? Yang pertama adalah nih Pak, Pok dengerin Pok. Yang pertama, man anfaqa amwalahu ilal masajid ay musola. Yang pertama dipanggil nanti musola al-ikhlas, man anfaqa amwalahu ilal masajid ay musola. Yang pertama adalah yang menginfakkan hartanya ke musola atau ke masjid. Masya. Yang kedua, ya'muru masajidallah. Yang kedua adalah orang yang meramaikan masjid. Ini yang ngeramein Pak nih, yang pojokan nih, yang gelar karpet, yang masang tenda, yang meramein peresmian ini nanti dipanggil amal ikhlas. Amin ya robbal. Kenapa yang infak dulu bukan yang ramein Pak? Nah ini bedanya. Orang ramein masjid belum tentu infak, betul kira-kira? Orang yang infak pasti ramein. Contoh, Bapak sholat Jumat nih. Bapak kalau sholat Jumat di dompet ada 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Kira-kira yang masuk kotak yang mana kira-kira? Goroh yang bilang cepek mah. Goroh, orang Betawi bilang ilok, bu cepet ilok. Bu saya tanya bu, laki ibu nih, ibu-ibu ya di pojokan banyak banget tuh. Bu laki ibu kalau sholat Jumat di dompet 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, kira-kira yang masuk kotak mana bu? 2.000. No, emang maknya bininya yang ngumpetin duit. Bininya yang ngumpetin duit. Kenapa Pak? Kita nih kebeda tuh Pak, karena kita belum berani, begitu berani ternyata yang menginfakkan hartanya ke masjid atau musola nanti yang pertama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal. Yang kedua, ya'muru masajidallah ay musola. Yang kedua, orang yang meramaikan musola ke masjid. Ini Pak, kalau orang Betawi bilang abong, udah cakep, AC-nya full, very very cool. You have travel in your home, you have debt Pak Boni. Saya kasih resep, kalau Bapak Pak kagak nyenyak tidur, kagak bisa tidur, masuk ke musola al-ikhlas, insya Allah pulas. Betul nggak kira-kira? Sebab kenapa? Ternyata yang bikin tenang, yang bikin tidur pules itu datang ke masjid, datang ke musola, duduk di pojokan, pas atasnya AC. Kira-kira pules nggak kira-kira? Nyampe rumah udah malam, main HP jam 10 malah melek. Tadi mah menggeri pules di musola. Betul nggak kira-kira? Tuh kenapa pules? Karena orang yang ke musola, ke masjid, adem hatinya, tenang. Bini kagak ngomel, kan bini ngomel mulu Pak, yang bikin kagak pules. Betul Pak kira-kira Pak ya? Kenapa pules? Karena saking berkahnya hafaz alaihimul malaika. Di musola, di masjid banyak malaikat, akhirnya bikin ketenangan. Kedua Pak nih, kedua, orang kalau sering ke musola nih Pok, jangan marahin Pok. Orang kalau sering ke musola Pak, kagak bakalan ditagih utang. Betul gak kira-kira Pak? Kenapa kagak ditagih utang? Orangnya merah ke musola, idok apa nagih ke musola kagak. Ada hadis Nabi nih Pak, hadis Nabi.
ala adulukum, Nabi kumpul nih sama sahabat kayak begini. Nabi sampaikan kepada sahabat, ala adulukum ala ma yamhullahu bihil khataya. Nabi bilang, wahai sahabat, mau nggak saya kasih tahu? Ala adulukum, saya kasih tahu amalan-amalan yang menghapus dosa. Wa tu'li darajati kasratul khuta, amalan yang menghapus dosa, yang mengangkat derajat. Qalu bala ya Rasulullah, saya pengen tahu, kami pengen tahu saya Rasulullah, apa amalan yang ngapus dosa, yang ngangkat derajat? Apa jawab Nabi? Kasratul khuta ilal masajid ay musalla au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau enggak dosanya dihapus, diangkat derajatnya? Apa jawab Nabi? Kasratul khuta, banyakin langkah ke masjid atau musolah. Masya Allah. Ini rumah abang siapa bang? Ini rumah abang siapa ini? Bang mana? Bang Basar mana Bang Basar? Ini Bang Basar rugi, rumahnya deket musolah. Kenapa rugi? Karena langkahnya dikit tuh. Langkahnya di. Nah Bang Basar besok subuh FS3G jam 12 udah merah terus sampai jauh dah tuh, sampai Pasar Jati Asih terus. Mau kemana Bang Basar? Mau ke musola Al Ikhlas. Lah muter-muter ya, kata Ustadz, langkahnya ngapus dosa, kemudian diangkat derajatnya. Amin ya rabbal. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ada guru saya namanya sama saya, beliau Al-Mukarram Ki Haji Burhan Ubaidillah. Udah segitu aja kali ya. Udah nyampe beliau, kayak harus tadi ya, izin dulu ya. Alhamdulillah. Sampai mana tadi kita? Oh, Bang Basar Keder tadi ya. Ini guru depan. Dedah kita baca Fatihah ya, karena ada 3, ada beberapa penceramah, karena ada beberapa sambutan. Kata Ustaz Samsudin, 10 o'clock is the close this agenda. You understand? Udah ya saja, kata Ustaz Samsudin, jam 10 kudu nutup ini acaranya, karena resting for istirahat. After subuh to getting here, kita habis subuh kumpul lagi, besok acara FS3G. Amin ya rabbal. Baca Fatihah, musola Al Ikhlas yang nyumbang, yang bantuin tenaga, yang ngasih kopi, yang ngasih minuman, yang ngasih makanan, yang nguruk, yang bantuin tenaga, yang bantuin ngomong-ngomongin doang. Ada begitu Pak? Ngomongin doang Pak. Lama jadi itu musolah, lama jadi itu bantuin juga Pak. Itu yang ngomong-ngomongin itu bantuin juga. Gara-gara ngomongin jadi semangat kita tuh. Jadi beruntung ada yang ngomong-ngomongin itu ya. Yang ngomong doang, yang ngomong sebakul, ngomong doang setumbra, bantuin kagak. Ada yang kagak ngomong, cuma digawe aja, dibegawe. Dia kerja ngomong mah kagak, dibegawe aja. Semuanya yang bangun musolah ini, Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirukum ala khotoyaya wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.